terus bertahan dan eksis di dunia kreatif, tidak ada cara lain selain terus belajar dan tidak pernah berhenti berkembang. Saya Mira Hung, saya seorang kreatifpreneur dan selama 12 menit ke depan saya akan berbagi cerita bisnis di bidang industri kreatif. Menurut saya, seorang kreatifpreneur adalah seseorang yang berlatar background dan berpassion di dunia kreatif atau seni dan juga menjalankan usahanya sebagai pebisnis dan ini menjadi suatu profesi yang dijalani sehari-hari. Jadi, orang kreatifpreneur itu tidak harus memiliki background atau edukasi formal di dunia seni. Ada banyak kreatifpreneur handal yang aku kenal yang tidak mempunyai background formal di dunia seni, tapi menggeluti usahanya hanya karena passion dan benar-benar mempunyai ciri khas sendiri. Nah, itu juga bisa dibilang menjadi seorang kreatifpreneur. Menurut aku, persiapan yang paling sulit yang dibutuhkan untuk keluar dari zona nyaman dan harus dipunyai oleh semua orang adalah persiapan mental. Karena banyak sekali ketakutan-ketakutan akan masa depan yang tidak pasti dan itu wajar. Nah, kedua, persiapan lain-lainnya itu akan jauh lebih mudah ketika kita mempunyai mentalitas dan mindset yang siap untuk menghadapi apa yang akan kita lalui. Nah, yang ketiga menurut aku salah satu persiapan yang bisa disiapkan adalah berbicara kepada orang terdekat. Karena orang-orang inilah yang nantinya akan mensupport kita ketika kita galau atau kita mundur lagi atau kita ketakutan lagi. Nah, kita butuh faktor eksternal yang juga menguatkan kita selain kita melakukan penguatan diri di internal. Untuk tagline Miwa Pattern sendiri adalah Happiness in Pattern. Ini merepresentatifkan visi dan misi aku ketika aku membangun Miwa Pattern, yaitu aku ingin sekali berbagi kebahagiaan yang aku dapatkan ketika aku menggambar lewat motif-motif pattern karyaku. Ini juga menjadi doa bahwa semoga semua yang melihat motif Miwa Pattern menjadi lebih berbahagia dan menjadi lebih positif dan semangat hidupnya. Jadi itu yang aku rangkum menjadi tagline Happiness in Pattern. Inspirasi itu bisa datang dari mana saja, dari ketika kita bangun tidur sampai kita terlelap lagi. Yang pasti bagaimana kita bisa menerima informasi-informasi yang kita dapatkan setiap hari sebanyak ini dan diolah menjadi suatu karya seni. Nah, perkembangan industri kreatif lokal saat ini sangat luar biasa dan menurut aku ini juga berkat jasa dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo yang mengkampanyekan tentang brand lokal dan beli lokal dan bangga dengan buatan lokal dan itu sangat bagus sekali impactnya untuk perkembangan industri kreatif kita. Inilah saatnya
produk-produk lokal menjadi raja di negaranya sendiri. Walaupun memang masih banyak tantangan dan hambatan, tapi sudah sangat jauh lebih membaik. Untuk terus bertahan dan eksis di dunia kreatif, tidak ada cara lain selain terus belajar dan tidak pernah berhenti berkembang. Itu juga harus balik kepada individu orang di balik brandnya. Yang berkembang gak cuma harus brandnya, tapi juga individu atau founder atau CEO atau tim di balik layarnya yang terus ikut perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perkembangan tren yang ada di masyarakat. Yang harus dipikirkan ketika orang ingin terjun di dunia kreatifpreneur seperti aku, menurut aku adalah kesiapan mental. Yang kedua, harus diingat bahwa tidak ada yang instan. Jadi jangan putus menyerah kalau hanya ada rintangan satu, lalu ya udah deh menyerah atau memutar haluan punya bisnis yang lain. Karena memang untuk membangun suatu bisnis, walaupun ini berdasarkan dari suatu passion, tetap membutuhkan waktu, dan setiap individu mempunyai kesuksesan waktu yang berbeda-beda. Ada yang setahun langsung sukses, ada yang butuh 10 tahun baru sukses. Tidak bisa mengcompare kita dengan orang lain, karena kita tidak tahu perjalanan hidup orang lain sebelum dia sukses itu apa. Saat ini saya aktif di organisasi Wanita Theravada Indonesia atau yang disingkat Wandani. Wandani ini adalah organisasi wanita Buddhis yang anggotanya 10.000 di seluruh Indonesia dan terdiri di 22 cabang seluruh Indonesia. Kebetulan aku dipercaya menjadi Kepala Bidang Usaha Kreatif Pemberdayaan Ekonomi Wanita di seluruh Indonesia, yang kerjanya itu aku sering banget ke daerah-daerah dan menggali potensi apa yang ada di daerah tersebut bersama ibu-ibu penduduk lokal gitu. Selain itu, aku juga mempunyai kegiatan sosial lainnya seperti pemberdayaan dan penyelamatan payung gelis Tasikmalaya bersama brand aku Miwa Pattern. Aku juga punya kegiatan sosial lainnya seperti menyebar kebaikan lewat karakter aku Mia bersama benihbaik.com, yaitu penggalangan dana untuk pembelian mainan kepada anak-anak di daerah yang tidak mampu. Aku juga punya beberapa kegiatan sosial lainnya yang terus berdatangan. Dulu aku juga pernah aktif mengajar di lapas, lembaga pemasyarakatan atau penjara di seluruh Indonesia selama setahun bersama Kementerian Hukum dan HAM dan satu organisasi sosial lainnya. Tips untuk bertahan di saat pandemi seperti ini, secara pribadi aku percaya banget dengan yang namanya kita harus beradaptasi. Perubahan itu selalu ada di dunia ini, gak cuman pada saat pandemi. Bagaimana kita menghadapi perubahan ini dengan mensenjatai diri kita dengan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang menyehatkan kita, karena pikiran negatif itu akan membuat kita lebih lemah secara imun sistem. Satu. Yang kedua, kita harus adaptif secara bisnis, secara perorangan, secara mental. Kita harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Banyak wirausaha wanita yang sekarang menjadi sangat kreatif di saat pandemi ini yang tiba-tiba buka
catering atau kuliner, karena mereka di rumah saja bereksperimen dan terhimpit keadaan ekonomi yang memberanikan mereka untuk lebih berkreasi dan memberanikan mereka berwirausaha. Menurut aku, wanita dianugerahi kekuatan mental yang sangat luar biasa, yang bisa secara ilmiah dan sudah dibuktikan kita bisa lebih memanage stres dan mengendurance stres lebih baik dari kaum pria. Nah, ini secara ilmiah. Tapi balik lagi kepada ke individu masing-masing dan ketahanan mental wanita tersebut. Harapan aku untuk industri kreatif, pastinya aku berharap industri kreatif di Indonesia semakin maju, semakin mewadahi para kreatifpreneur muda yang ingin berkarya dan ingin mempunyai suatu sumbangsih kepada negaranya. Semoga cita-cita ini bisa menjadi doa untuk generasi penerus Indonesia agar membuat Indonesia menjadi lebih baik dan tidak kalah di kancah internasional terhadap negara-negara lainnya.